Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Banua Studio. Perkenalan kita, nama saya Ramlan dari owner Banua Studio. Dan kita dari Banua Studio bergerak di bidang jasa desain grafis, printing, pengetikan, instak SU, dan privat komputer desain. Banua Studio beralamatkan di Jalan Syafii Rahman, Toba, RT 003, nomor rumah 35, Kecamatan Toba, Kabupaten Bangka. Baik, di sini kita hendak berbagi pada teman-teman, yaitu dari kita dan untuk teman-teman, yaitu cara cepat belajar Photoshop atau cara cepat belajar desain grafis menggunakan aplikasi Photoshop. Baik teman-teman, pertama marilah kita buka aplikasi desain Photoshop. Di sini kebetulan kita menggunakan desain Photoshop CS5, Adobe Photoshop CS5. Baik, kita klik start, lalu kita cari aplikasi tersebut. Nah, di sini akan muncul Adobe Photoshop CS5. Baik teman-teman, kita klik. Nah, teman-teman, sudah muncul suatu layar kerja Photoshop atau layout awal Photoshop. Baik, di sini sesuai dengan topik atau judul dari kita, yaitu belajar Photoshop dengan baik. Cara cepat belajar desain grafis menggunakan Adobe Photoshop. Baik, sebelum kita melangkah tersebut, tentu kita harus mengetahui apa-apa yang ada di lingkungan Photoshop CS5 tersebut. Baik, ada beberapa poin yang mesti kita kenal, yang dari situ kita ketahui, dan fungsi dari poin-poin tersebut. Baik, poin yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah baris menu. Di sini itu mungkin teman-teman ada yang mengetahui dari sebuah lingkungan Adobe Photoshop tersebut. Baik teman-teman, di sini yang dikatakan baris menu itu adalah ini adalah baris menu. Baris menu tersebut menyimpan berbagai macam pilihan tombol. Di sini kita lihat ada file, edit, image, layar, select, dan filter, dan lain-lainnya. Di sini adalah baris menu. Ini sering dan amat sering digunakan oleh para pemesan. Teman-teman, ini baris menu. Yang kedua, toolbox. Toolbox mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui dan mungkin ada yang belum. Toolbox adalah dimanapun hampir sama itu fungsi dan kegunaannya. Toolbox ini adalah tempat berbagai jenis komponen-komponen yang
sering dan amat sering digunakan oleh para pendesain. Nah, ini yang dikatakan toolbox. Toolbox menyimpan berbagai macam komponen. Nah, komponen tersebut sering dan amat sering digunakan oleh para pendesain. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dari penggunaan tombol-tombol tersebut. Nah, ini ingat ya, ini namanya toolbox. Sedangkan baris option merupakan bagian yang berisi daftar atau perintah kerja dari suatu tombol dan yang kita gunakan ya, itu akan melakukan perintah-perintah. Gimana baris option tersebut? Nah, ini adalah baris option, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mengenal ini baris option. Ini akan muncul ketika kita klik salah satu baris menu. Nah, ini adalah perintah dari tombol baris menu ya, ini akan muncul. Dan ini seringlah digunakan oleh para pendesain. Yang berikutnya itu kita asing lagi dan tak mungkin nggak tahu. Nah, di sana adalah lembar dokumen. Di mana lembar dokumen tersebut adalah tempat atau layout yang sering digunakan para pendesain untuk berkarya dan membuat suatu desain, buat suatu gambar, buat suatu bentuk gambar atau hasil karya. Disitulah tempat. Sedangkan untuk mengambil suatu dokumen itu kita mesti melalui baris menu. Nah, kita munculkan dokumen yang tepat kita bekerja nanti. Baik, kita ke baris menu. Itu baris menu ada file, kita akan klik file, klik new. Ini adalah tempat menu pembuka halaman baru. Kita klik. Sebelum kita masuk ke sebuah lembar dokumen, tentu kita harus mengetahui dan mengatur sebuah dokumen tersebut agar lebih tertata dengan rapi. Ini ada sebuah name, kita menentukan dokumen tersebut. Dokumen tersebut bisa mereka kita mau bikin suatu proyek, sebuah desain grafis rumah idaman. Nah, berarti di sini kita mesti buat desain grafis rumah idaman. Kita kan set adalah jenis sebuah kertas, sebuah dokumen kertas. Di sini kita lihat sebuah kertas dari Photoshop. Tebal Photoshop dikatakan di sini adalah ukuran dari Photoshop tersebut. Nah, yang kelihatan tentunya. Sedangkan user paper adalah jenis kertas. Itu bisa bentuk letter, legal, tabloid. Yang kedua, internal paper. Internal paper adalah berupa jenis kertas yang berdasarkan standar internasional kertasnya. Di sini bisa berupa A4, A6, A3, A5 dan seterusnya. Di sini ada menyimpan jenis kertas. Nah, sedangkan di bawahnya ada bisa kita tentukan skala ukurannya. Wide ada lebarnya, tingginya, formatnya bisa cm, milimeter, dan inci, dan seterusnya. Resolusi dari dokumen tersebut, color mode bisa RGB, TMK. Nah, nanti kita akan jelaskan bisa dari apa itu RGB, apa itu
DYMK. Ini kita jelaskan di materi yang berikutnya. Baik, kita langsung aja ke download. Oke. Nah, teman-teman, inilah yang dikatakan sebuah dokumen lembar kerja. Di mana lembar ini tempat suatu para pendesain untuk berkarya dan membuat ide-idenya di lembar tersebut. Nah, ini. Jadi kita menggunakan namanya desain gratis rumah idaman. Nah, kan? Nah, ini adalah sebuah dokumen kita. Ini dokumen. Baik, tahap berikutnya, jadi kita harus mengenal sebuah tempat yang dimana berupa kerja kita itu akan tampilkan sebuah di ruangan, yaitu yang dinamakan panel. Nah, di sini panel itu ada yang ini panel. Nah, panel. Sini panel merupakan bagian yang terdiri dari beberapa palet. Nah, tersebut palet kita. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan dan bisa kita sharing. Dan kurang dan lebih kami maafkan. Dan selanjutnya kita akan bahas tahap berikutnya. Dan sekian, pantau kegiatan kita dari Banua Studio. Sekian, salam sukses, salam bahagia, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.